Saat hari cerah seperti biasanya, bercanda ria tak ada rasa. Kami melihat benda ajaib melayang, namun seketika One, two, three, four. Benda meledak, sekejap kami berubah. Oh oh, seperti mimpi. Apa yang kita hadapi? Tenang kawan, ayo selidiki. Mari dihadapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Muhammad Fadil Al-Rasyid. Saya sekolah di SMA Negeri 1 Sungai Penuh. Sekarang saya duduk di kelas 12, yaitu kelas 12E. Sekarang saya akan membahas materi biologi yang Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membahas materi biologi yang sederhana tapi juga menarik. Kali ini saya akan menampilkan sebuah video tentang penjelasan kentang. Tapi bukan kentang yang sudah diolah dini atau kentang udah jadi makanan. Yang akan saya bahas tuh tentang hubungan DNA, genetiknya, terus kromosom, sama sifat pewarisan kentangnya. Intinya tentang kentang yang masih kentang, kentang yang tanaman kentang. Ya, langsung saja ke videonya. Nah, sebelum saya lanjut ke topik yang sebenarnya, yang tanaman kentang tadi, saya akan ngejelasin dikit tentang hubungan DNA, gen, dan kromosom. Jadi setiap makhluk hidup itu memiliki DNA sebagai pembawa informasi genetiknya. Di dalam DNA itu terdapat bagian-bagian kecil yang disebut gen. Nah, gen inilah yang membawa informasi untuk suatu sifat tertentu. DNA dan gen kemudian tersusun secara rapi membentuk kromosom. Jadi urutannya itu DNA, gen, dan kromosom. Nah, perbedaan urutan nukleotida pada gen yang menghasilkan enzim itu tuh yang akan kita bahas nanti ya. Jadi ada perbedaan urutan nukleotidanya pada gen penghasil enzimnya. Itu juga bisa menghasilkan perbedaan jenis, juga bisa menghasilkan perbedaan sifatnya. Jadi ada tim peneliti, mereka tuh meneliti sebuah tanaman dan mereka itu menemukan bahwa tanaman A, kita anggap aja tanaman A. Jadi tanaman A itu dia tahan penyakit. Tanaman satunya tanaman B lah, tanaman B itu rentan penyakit, dia nggak tahan sama penyakit. Meskipun jumlah kromosom kedua tanaman meskipun jumlah kedua kromosom dua tanaman itu sama, tapi hasil analisis para peneliti tadi itu dia menemukan urutan nukleotida pada gen penghasil enzim X itu berbeda. Jadi enzim X-nya itu berperan sebagai pembentuk protein pertahanan terhadap infeksi jamur. Jadi yang pertama akan saya jelasin itu kok bisa perbedaan kecil di nukleotida itu bisa menyebabkan perbedaan sifat antara kedua tanaman itu. Setiap nukleotida itu dia memiliki urutan. Jadi yang namanya nukleotida itu dia tuh berurutan lah, berurutan 1 2 3 4. Tanaman A sama B itu dia ada yang berbeda urutannya. Jadi
kalau berbeda walaupun dikit bedanya, itu tuh bisa bikin perubahan sifatnya. Kayak yang A tadi tahan, yang B tadi rentan. Makanya yang tanaman tadi itu dia disebabkan oleh perbedaan urutan nukleotidanya. Ada yang kedua nih pertanyaannya, bagaimana gen memengaruhi enzim X melalui proses transkripsi dan translasi. Sebelumnya saya jelasin dikit lah yang apa tuh transkripsi dan translasi. Transkripsi ini itu tuh kalau di bahasa biologinya nian, yang di secara biologinya yang aslinya tuh itu tuh proses penyalinan mRNA dari DNA, itu transkripsi. Ibaratnya gini, kita bawa buku resep segerobak lah, kita bawa ke dapur. Nah, kita cuma butuh satu menu, kita salin lah menu itu kan. Itu tuh transkripsi. Itu contohnya, kita menyalin mRNA dari DNA. Sudah kita salin, kita terjemah, kita pahami lah. Tuh, kalau yang buku resep tadi, kayak kita terjemahin resepnya, kita pahami. Kan sudah kita salin tadi kan, kita pahami. Kalau yang di biologi yang tadi itu, dia menghasilkan protein sesudah menyalin mRNA di DNA, itu transkripsi. Sudah dia ambil, dia menghasilkan lagi nih, menghasilkan protein, itu tuh yang translasi. Yang di buku resep tadi sudah kita salin, kita terjemahin, kita pahami, kita menghasilkan makanan. Itu yang secara sederhana, secara kehidupan sehari-harinya gitu. Begitu juga dengan di gen, dia juga ada proses transkripsi dan translasinya, yang penyalinan sama penerjemah tadi. Sesudah ini kan kita kan udah bahas yang tadi hubungan DNA, gen, kromosom, terus gimana gen memengaruhi pembentukan enzim X melalui transkripsi dan translasi. Selanjutnya ada lagi nih yang apa namanya, pewarisan sifatnya. Itu penting juga tuh, harus kita ketahui juga. Gimana nih, kan itu kan topik utama kita tuh, gimana tanaman A dengan B itu disilangkan. Jadi kita bisa menganalisisnya itu dari cara fenotip. Kita bilangnya dia fenotip 1. Fenotip 1 ini dia tanaman A dengan tanaman B disilangkan. Anggap aja tanaman A ini A besar, 2 A-nya. Tanaman B ini A kecil. Kalau disilangkan, dia bakal seimbang, karena misalnya tanaman A tuh dia kayak gini, setinggi gini. Tanaman B itu dia segini. Kan yang A kuat tahan penyakit, yang B rentan penyakit. Kalau disilangkan, dia bakal seimbang. Gitulah kira-kiranya. Dia bakal seimbang dia. A besar, A kecil dikali A besar, A kecil digabung, A besar, A kecil jadinya. Jadi dia seimbang lah. Tapi kalau di fenotip 2 itu tuh kan kita tes di fenotip 2 itu tanaman hasil dari fenotip 1 yang seimbang tadi. Itu tuh kita silangkan sesama dia lah. Dia dengan dia lah kita silangkan fenotip 1 dan fenotip 1. Kalau disilangkan lagi, dia tuh ada ketidakseimbangan lah di persilangan itu. Jadi dia nggak 100% aman. Kalau yang lupa bilang tadi, yang fenotip 1 itu 100% aman ya, karena dia seimbang. Dia nggak bakalan kena penyakit, tapi dia seimbang. Karena yang A itu kan dominan tahan penyakit, yang B rentan penyakit, dia bakal seimbang. Yang fenotip 2 tadi F1 disilangkan, dia ada nggak seimbangnya nih. Mau kalau berlibat
ini karena ya kita lanjut aja ya. Masih ada nggak keseimbangannya nih? F1-nya tadi kan A besar, A kecil. Sama F1, A besar, A kecil. Kalau digabung, dia tuh nggak 100% aman. Jadi kira-kiranya hasil analisis tuh yang tahan penyakit tuh dia sekitar 75% lah. Yang tidak tahan penyakit 25%. Jadi dia nggak seaman fenotip 1. Dia nggak 100% lah. Dari yang kita bahas dari tadi kan kita jadi tersorot sama tanaman A yang baik lah, yang bagus kan, karena dia kan tahan terhadap penyakit. Nah, tanaman A ini dia sangat layak dijadiin bibit unggul karena dia tuh sudah terbukti modifikasi DNA pada gen itu berhubungan langsung dengan pembentukan enzim dan protein ketahanan. Artinya tanaman A ini dia memiliki gen yang kuat dan bisa mewariskan sifat ketahanannya yang bermanfaat. Jadi kesimpulan saya secara keseluruhan dari tadi, perubahan kecil pada DNA itu bisa menghasilkan perbedaan di sifat ketahanannya, juga bisa mengaruhi di pewarisan sifatnya. Dalam variasi pewarisan sifat yang berbeda-beda, tanaman A ini dia tetap layak menjadi bibit unggul untuk kita silang-silangkan sama tanaman-tanaman yang lain lah. Oke, mungkin segitu saja. Saya mohon maaf karena ngomongnya dari tadi acak-acakan, karena ini juga pertama kalinya saya bikin video presentasi. Terima kasih buat yang sudah menonton. Semoga apa yang kita lakukan bernilai ibadah. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.